Cerita diawali di kediaman Adipati Mingyu. Di sini sebuah gedung mewah pun ada di sana. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang terbangun dari tempelnya dan tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik di sampingnya. Wow, Nona ini sangat kawaii. Siapakah itu? Kata sang MC. Nona, kemarilah. Ayo kita lanjutkan enak-enaknya. Tiba-tiba saja petir menyambar. Gludar, Zuan, apa yang ingin kau lakukan padaku? Hah? Kenapa kau tiba-tiba ada di kamarku? Kata wanita itu. Hah, Nona kecil, Xiaomi, kau kenapa ada di sini? Bagaimana bisa itu? Kamu di mana Cuya? Rupanya di sini sang MC dijebak oleh seseorang. Pengawal, ada orang yang masuk ke kamarku. Sang menantu pergi ke kamar Nona kedua. Ini kamar Nona kedua. Mengapa aku di sini? Kata sang MC. Dan dia pun melarikan diri saja. Dia membuka pintu di sini. Dan ternyata dia sedang dijebak. Aduh, mengapa aku di sini ya? Dia pun berlari ke sana ke sini. Bagaimana bisa aku berakhir seperti ini? Kata sang MC. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia pun terselandung di sini dan banyak pengawal yang mengejarnya. Aku tidak melihatnya. Dia sepertinya tidak ada di sekitar sini, kata penjaga yang mencarinya. Oh, aku akan celaka jika aku tertangkap basah. Apakah harus aku meninggalkan kota ini? Kata sang MC yang pikirannya di atas normal. Tiba-tiba dari belakang ada yang memukulnya. Mingyue langsung dihajar saja. Sisa-sisa jahat ya. Rupanya kau benar-benar tahu bagaimana cara-caranya kau berlari menghindar. Dasar penjahat ulung, kata orang yang bersembunyi di sana dan menakutkan. Dan tiba-tiba saja petir menyambar ke sana ke sini. Oke, semuanya sudah selesai. Dia pun tersambar petir karena diikat. Lalu yang tersisa hanyalah memusnahkan barang bukti. Rupanya di sini sang MC dijebak dan dia meninggal. Serangan mendadak terhadap adik ipar pada malam pernikahannya menimbulkan kemarahan dewa dan dia mati terbunuh. Konspirasi ini direncanakan dengan baik, kata laki-laki itu. Aku sungguh tidak bisa mengatakan apakah kau berarti atau admin, kau diberkati atau dikutuk. Untuk orang sepertimu menerima dan tidak memberi tidak berguna dalam dunia bela diri. Menjadi menantu di kediaman bangsawan benar-benar keberuntungan yang membuat iri, kata penjahat itu. Namun bergabung dengan keluarga yang berkuasa seperti ini akan menyeretmu ke dalam perselisihan dinasti Zhao untuk merebutkan tahta. Jadi salahkan saja nasib burukmu, kata penjahat itu yang tertawa. Tapi mati di bawah bunga puni sehingga menjadi hantu memiliki kesan puitis. Walaupun kau tidak pernah punya waktu untuk melakukannya, kata penjahat yang sedang mengekilnya. Dia di sini pun terkena sengatan listrik yang begitu dahsyat karena terkena petir dari langit tadi. Petir juga menyayat di sini berpindah tempat di dunia modern. Ada anak yang sedang bermain game. Di sana dia mengechat pada temannya. Ku pro player di sini. Ayo serang aku. Jangan ragu-ragu, semuanya serang aku 1 lawan 100 kalian. Kalau perlu, kalian sekumpulan yang lemah dan sampah. Aku baru saja melakukan pemanasan di sini, kata sang MC yang super OP dalam permainan FF. Akan tunjukkan pada kalian skillku yang sebenarnya. Apa artinya membujuk dengan kekuatan? Katanya sambil gerakan player yang sangat cepat. Pokoknya gue OP. Tiba-tiba saja ada sekumpulan petir di sampingnya. Apa-apaan ini, silau sekali. Petir apaan? Apakah ini bola petir? Sial, ganggu main game gua saja. Tiba-tiba saatnya asik-asiknya sang MC tertransfer ke dunia paralel.
tubuhku mati rasa. Anjay, kenapa ini? Lama-lama tanganku hilang. Apa yang terjadi di sini? Oi, oi, gue tersedot kemana nih? Dan tiba-tiba pun dia tersedot ke dalam bola dan malah dikatain sama temennya tadi. Anjir, anjir, lu kemana anjir? Lu kabur ya? Ternyata sang Emi sudah masuk ke dalam alam fana. Di mana ini anjir? Hah, kenapa bagian gue hilang semua? Sial, apa-apaan ini? Selamat kepada host. Siapa yang berbicara di sana? Keluar, kata sang MC. Titel Keyboard Warrior berhasil dibuat dan fungsi yang sesuai Anda dibuka ketika kondisi terpenuhi. Wah, Keyboard Warrior terbuka. Halo, halo, mosi. Bisakah kau berbicara dengan bahasa manusia? Kata sang MC kepada sistem. Titel Keyboard Warrior ini sangat cocok untukku. Kumpulan 12 rahasia bumi yang tak terselami dan masukkan ke dalam slot tombol F dan 12. Setiap kali Anda mengumpulkan kitab suci, fungsi yang sesuai akan terbuka, kata sistem di sini. Oh, bukankah ini keyboardku? Apa yang membuatnya menjadi seperti ini? Kata sang MC. Oke, kepada sang pendatang, semoga kau beruntung Keyboard Warrior. Hei, tunggu dulu. Apa ya itu bumi yang tak terselami? Bagaimana cara menemukan kitab suci rahasia? Tapi pertama-tama, di mana ini sebagaimana caraku keluar? Tidak usah, langsung di sini ditransfer. Wey, itu datang lagi. Lihat, itu forensik Yaman. Mayat ini dipukuli dan keras, tapi aku tidak tahu siapa itu, kata bisik di sana. Kenapa ada suara yang di sini? Bukankah ini pria yang dipukuli putri sulung dari kediaman sang adipati? Ku dengar kemarin pria ini benar-benar naik ke tempat tidur nona kedua di kediamannya. Aku akan pergi, apakah perlu untuk memeriksa tubuh ini? Nasibnya memang pantas sih. Tiba-tiba di sini ada polisi yang sedang mengerumuni sang MC. Anjir, mayat dalam keadaan berbaring ini dan layu, badannya lemah dan hitam, kepalanya tangan longgar, mulut terbuka dan mata rusak, area merah dan ungu yang luas tanpa kerusakan pada daging. Memang terlihat seperti gejala tersambar petir. Seperti yang diharapkan dari kemampuan forensik Lee yang tersebut itu sebagai tersebut, kata polisi zaman kuno yang sedang mengidentifikasi sebuah mayat. Oh, kau terlalu menjangkauku ya, tapi sekarang pembunuhan bisa dikesampingkan dulu, kata Pak Polisi di sini. Tiba-tiba saja sang MC terbangun dari komanya. Anjir, di mana ini anjir? Kata orang ini, dan semuanya tercengoh melihat sang MC yang bisa bangun lagi. Oi, kenapa dia bisa hidup lagi? Dan nampaknya orang di sana kabur sedemikian hingga. Sial, menyebalkan sekali. Tidak tahu harus kemana. Di sini sang MC juga kebingungan di dunia ini. Hei, kau setan macam apa kau ini? Kenapa kau bisa bangun lagi? Kata Pak Polisi di sana. Ada apa dengan pakaian orang-orang ini? Apakah yang mereka bicarakan bukan bahasa Cina, namun aku memahaminya, kata sang MC sini. Oh, halo mosi. Aku penebusan jiwa zaman kuno di dunia lain sejarah fisika. Tunggu, barusan katanya mayat orang ada di ranjang adiparnya dalam pernikahan. Akankah permulaanku aku menjadi air di kesulitan tingkat neraka, kata sang MC di sini. Anjir, lihat, putri tetua keluarga Chu telah tiba, kata Pak Polisi di sana. Ternyata di sini ada gadis cantik yang datang berdua dengan adiknya. Anjir, cantik banget jir, kata anak ini menjadi MC. Peti tidak mampu membunuh Zuan, bahkan para dewa pun tidak mau menerima hal yang tak berguna seperti ini. Kata orang itu. Kebetulan sekali bahwa iblis malang ini juga disebut Zuan. Apa kau juga menjadi bodoh? Jangan bertingkah seolah-olah kau lupa segalanya, kata cantik itu.
Oke, admin jelaskan sebentar ya. Zuan itu adalah sebutan untuk pria yang diberikan oleh anggota keluarga istrinya. Dia disebut menantu. Jadi Zuan itu artinya menantu. Oke, lanjut ke ceritanya. Cukup Suar, bagaimanapun juga dia juga pamanmu, kata sang istrinya. Maafkan aku putri tetua. Anjir, wanita yang sangat cantik ini tak disangka-sangka adalah istri dariku. Anjir, bukan maksudku istriku. Jadi aku sangat beruntung, kata sang MC yang tercengoh dengan peristiwa ini. Oh, jadi itu adalah putri tetua dari klan Chu. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kecantikannya, kata orang-orang di sana. Bukankah pembantunya pun sangat cantik, kata orang itu. Pria yang tersambar petir itu ingin pergi ke tempat tidur adik iparnya. Dia benar-benar buta. Panutan ini benar-benar orang generasiku, kata orang-orang di sana. Apa dia mau tanya matanya itu tak kodok atau gimana? Di sini langsung sang MC merayap-rayap ke kakinya sang wanita. Cantik, siapa namamu? Ku dengar kamu memilihku untuk menjadi suamimu. Kamu meminta ada orang tuaku seperti itu. Wow, memiliki mata yang bagus, kata sang MC kepada wanita itu. Kau baru saja menikah beberapa jam yang lalu dan sekarang kau bahkan tidak mengenali istrimu sendiri, kata bantunya di sini. Oh, di mana? Kata sang MC di sini sambil mengelus-elus kaki dari istrinya itu. Aku hanya khawatir kalau istriku dan aku sedih, jadi aku membuat lelucon untuk mencarikan suasana, kata sang MC yang senang mendapatkan istri super cantik. Di mana kau menyentuhnya? Apa kau lupa tempatmu? Kau tahu aturannya? Langsung saja diinjek-injek sama pembantunya. Au, sakit. Ini sudah keterlaluan. Aku juga tuanmu, kata orang ini. Sedih. Untuk apa siapa? Kata sang wanita. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu bisa bergerak, maka ikutilah denganku pulang ke rumah, katanya di sini. Baiklah kalau begitu, langsung saja dia pergi ke sana. Dan nampaknya sang MC sedikit kelelahan karena terkena petir tadi. Aku lelah. Gadis ini bahkan tidak menolongku sedikit pun. Lihat saja nanti bagaimana aku membalasmu, batin sang MC di dalam hatinya. Ayo berangkat. Baik. Bentar dulu, aku belum naik nih, kata sang MC kepada Pak Sopir. Aduh sialan. Dia pun langsung melesat ke sana. Akan jalankan nih, katanya. My God, luar biasa. Sayang sekali jika aku duduk di sini, kata sang MC di sini sambil kelelahan nih. Hei, ku bilang apa? Tidak, kata sang MC kepada istrinya seperti itu. Sini sang MC. Lihat istrinya sedang membaca buku. Judul istri yang dimanjakan dengan manis, dominasi 99 hari pencarian cinta perang abadi. Oh, lupakan saja. Nampaknya sang istri pun malu karena membaca bacaan seperti itu. Biarkan aku tetap di dalamnya. Apa yang baru saja kamu lihat? Kata sang istri ke sini. Tidak, aku tidak melihat apapun, kata dia sambil malu-malunya. Dia sangat pemalu, batin sang MC. Itu Nona, pernahkah kamu mendengar tentang daerah yang tidak dikenal, di mana yang terdekat dengan kita? Kata sang MC di sini. Dari mana kau mendengar tentang daerah yang tidak dikenal? Kata pembantunya. Oh, aku mendengar seseorang membicarakannya. Itu mustahil. Ingat, dari manapun kamu mendengarkannya, jangan pernah tanyakan itu lagi, kata sang istri kepada kita. Baiklah, langsung berpindah tempat di kediaman Su. Mengapa aku tidak boleh masuk melalui gerbang utama? Katanya. Gerbang utama untuk dilewati oleh anggota keluarga Chu. Sebagai menantu yang berasal dari keluarga yang sama, kau tidak memenuhi syarat. Aku khawatir kau akan membawa kesialan pada keluarga dengan melewati pintu utama. Kamu mengerti? Kata pembantunya di sini. Anjir, mulutmu sangat jahat. Aku yakin pacarmu pasti terkena bila berpacaran denganmu, kata sang MC di sini. Kau ini
Bicara apa? Akan ku hajar kau ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, 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 langsung rasakan itu pukulanku. Apa ini? Aku bahkan belum menyentuhnya, dia sudah tepar seperti itu. Kamu terlalu kurang ajar. Tidak peduli bagaimanapun, dia tetaplah menantu dari klan Chu. Jangan seperti ini lagi ke depannya, kata nona muda di sini. Dimengerti? Oke. Apa kamu baik-baik saja? Jangan buang-buang waktu. Ayah dan ibu sudah menunggu di dalam, kata istrinya. Tidak apa-apa. Oh, istriku, kau masih peduli padaku, katanya sambil dipeluk. Tidak mau. Anjir, setelah apa yang kau lakukan semalam, sekarang kau bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi, Mari kita lihat bagaimana Tuan dan Nyonya akan menanganimu. Tidak, dia pun terjatuh di situ. Nona, ada apa lagi dengan dia sih? Aku nggak ngerti. Ku dengar dia tersambar petir hari ini, jadi mungkin dia sedang tidak enak badan. Aku hampir lupa tentang stat tingkat nerakaku. Aku hanya bisa mengeluarkan terlebih dahulu manfaat waktunya untuk semakin meningkatkan statusku. Oke, aku akan memikirkan strateginya sekarang, batin sang MC. Kamu bawa dia beristirahat dulu. Aku akan pergi dan membicarakan dengan orang tuanya. Ayo kita taruh dia di sini dulu. Kamu ikuti denganku untuk mengambil air untuk menyegarkannya. Baik Nona. Rupanya di sini sang MC taruh di pinggiran kolam. Anjir, muka gua ternyata lumayan ganteng. Tapi kenapa ya? Pantas saja mereka tidak peduli padaku. Wajahku ini ganteng, telah terkena petir sehingga berantakan kayak badut. Aku bahkan tidak bisa melihat diriku sendiri di sini. Tiba-tiba dia ditendang sama orang dan menyebur ke sana. Siapakah dia? Apa yang terjadi? Seseorang mencoba membunuhku? Apakah karena keluarga Chu merasa ada skandal besar dan ingin menggunakan kecelakaan sebagai alasan untuk membunuhku? Menantu mereka. Tiba-tiba dia langsung berangkat. Tolong! Mengapa Senau ingin membunuhku? Apakah ini semacam rencana yang dibuat oleh istriku dengan kekasih gelapnya? Baiklah. Pura-pura mati dulu, kata sang MC di sini. Kau mati cepat ini, itu sungguh menguntungkan bagimu, kata Chua di sini. Mari kita lihat apa kau sudah mati atau hanya pingsan, katanya sambil megang-megang. Kau belum mati, langsung diikutin kecebur di situ. Dia pun langsung pengen ke atas untuk menarik napas, tapi nampaknya sama sang MC agar tidak tenggelam. Anjir, apa yang dia lakukan? Kata wanita itu. Langsung dia ulurkan tali ke dahan itu, dan nampaknya sang MC masih menahannya. Tetapi nampaknya gagal sehingga tercebur lagi. Dan sepertinya dia tertahan di dalam. Setelah kejadian itu, di sini Xiao pun pingsan. Bulu mata ini, mulut kecil ini sayang sekali, sedikit beracun. Akan lebih baik jika dia bisu saja, kata sang MC. Sekarang apa yang harus kulakukan selanjutnya? Seorang di rumah ini ingin membunuhku. Terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Tapi kemana aku harus pergi? Aku juga tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, kata sang MC. Ditambah lagi, mantan pemilik tubuh ini melakukan tindakan yang memalukan kemarin. Jika dia melarikan diri, dia akan mati lebih cepat, kata sang MC. Tunggu, karena mereka menggunakan metode ini untuk membunuhku. Jelas bahwa dalang dibalik kejahatan ini tidak berani membunuhku secara terang-terangan, kata sang MC. Kenapa sampai sekarang tidak ada pergerakan? Dia tidak akan mati kan? Aku tidak ingin dipermalukan sebagai pembunuh. Rupanya sang MC langsung detak jantungnya. Tidak, detak jantungnya hilang ya. Tiba-tiba saja dia memompanya. Jangan mati. Apa yang aku lakukan jika kau mati? Kata di sini. Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kamu akan percaya padaku jika aku bilang aku ingin menyelamatkannya? Minggir, katanya. Langsung di sini wanita memulihkan titik meridiannya. Wah,
Aku tidak menyangka kalau istriku juga seorang ahli bela diri, kata sang MC. Sayang, kamu sangat ahli dalam seni bela diri. Mengapa kamu tidak mengajariku seni bela diri? Apakah menurutmu aku memiliki kualifikasi yang bagus? Kata sang MC yang matanya terbelalak. Itu sudah terlambat. Struktur tulangmu sudah terbentuk saat dewasa dan kualifikasimu hanya tingkat D. Apa? Selain itu, aku sudah bilang sebelumnya, panggil aku Nona Chu atau Chuoyan. Ingat, ha? Baiklah Nona, kata sang MC. Di sini wanita ini pun langsung tersedak karena air banyak masuk dari mulutnya. Snow, apa yang baru saja terjadi? Hah? Seseorang pelayan tidak mungkin berani membunuhku. Siapa di belakangnya? Apa itu Chua orang yang lain? Sebaiknya kita tidak membongkar identitasnya dulu, kata sang MC. Itu aku tidak sengaja jatuh ke dalam kolam. Dia jatuh secara tidak sengaja ingin menyelamatkanku. Untungnya aku bisa berenang sedikit. Oh, benarkah demikian? Ya. Kalian semua basah, jadi mandi dan berpakaianlah terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita makan, kata nona muda. Di mana kamu akan mandi dan berganti pakaian? Mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Rupanya di sini sang wanita pun jengkel, mati saja dia. Nona, apakah kamu mau makan kuaci? Tidak. Kamu juga tidak boleh makan terlalu banyak. Kamu mungkin akan membuat gigimu retak, kata di sini yang berbisik-bisik di dalam ruangan itu. Nona, kamu membuat takut lagi, katanya di sini. Tetapi di sini sang MC mengendap-endap di sisi luar. Aku datang istriku. Ngomong-ngomong, Nona orang itu menjadi semakin sulit untuk ditangani. Sebelumnya dia biasa saja, tapi hari ini dia terlihat aneh, kata Sua di sini. Tunggu dulu, apa yang mereka bicarakan? Mereka membicarakanku. Apa benar Chuyan ingin membunuhku? Kata sang MC di sini. Dia memang tampak berbeda hari ini. Mungkin karena petir membuat pikirannya sedikit terganggu. Nona, kenapa kamu tidak menyalahkan orang itu atas apa yang dilakukan tadi malam? Kejadian semalam cukup aneh. Aku akan membicarakannya dengan orang tuaku besok, kata sang wanita di sini. Sayang sekali dia tidak terbunuh oleh petir. Jika tidak, Nona tidak perlu menjaga limbah itu. Sampah ya, oke. Jangan katakan hal seperti itu lagi, kata sang MC di sini. Ternyata sang MC langsung mendobrak keluar. Apa yang kau lakukan di sini? Hari mulai gelap dan angin bertiup kencang, musim gugur semakin dekat. Tentu saja aku ingin tidur, kata sang MC. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah wajar jika suami tidur dengan istrinya, kata sang MC sambil malu-malu ngeong. Langsung ditendang di sini sama sang istrinya. Diar. Kurang ajar. Zuan, kencinglah di tanah lalu tataplah bayanganmu sendiri. Kau seperti sudah lupa siapa dirimu. Kau pikir kau bisa mendekati nona kami? Seperti yang diharapkan, di sini sang MC mempunyai sendiri. Apakah petir benar-benar membakar otakmu? Sekarang aku yakin bahwa mantan pemilik tubuh ini dan istriku tidak pernah melakukan kontak fisik. Jadi aku harus memulai dari awal, kata sang MC di sini. Apakah kamu baik-baik saja? Dan untuk alasan tertentu istriku yang gampangan ini tidak ingin informasi ini tersebar, batin sang MC. Di sini dia pun diam saja. Semua ini sungguh tidak adil. Aku belum pernah mendengar ada istri yang menolak untuk tidur dengan suaminya, kata sang MC berteriak-teriak. Diamlah. Apa yang kau lakukan? Langsung ditutup pintunya. Diem. Langsung di sini sang MC jilati tangan istrinya. Apa yang kau lakukan? Jika kamu tidak ingin tidur denganku, lalu mengapa kamu menikah denganku? Besok aku akan mengarahkan pasukan pemukul drum untuk mengumumkan kebenaran pada seseorang semua ini. Kita lihat saja apakah keluarga Chua kehilangan mukanya atau sebaliknya, kata sang MC yang sedikit mengancam. Kamu tidak akan berani. Apa yang tidak berani? Ngamapap tidak, lagi pula reputasiku sudah sangat buruk dan aku tidak takut menjadi lebih buruk lagi, kata sang MC yang sudah kecemplung
dan selebih baik mandi sekalian. Selain itu, bukankah ini juga yang kamu inginkan untuk memberitahu tuan muda kaya lainnya bahwa kamu masih suci dan boleh dinikahi lagi dan belum ternoda? Kata sang MC di sini. Kamu benar-benar ingin tidur denganku, kata sang MC. Benarkah sial? Apakah dia setuju dengan begitu saja? Kata sang MC yang membatin seperti itu. Kalau begitu aku akan membiarkan Snow menemanimu semalam ini. Hah? Kenapa aku? Mereka berdua pun tercengoh dengan kelakuan istrinya itu. Nona muda, kamu bercanda bukan? Kata pembantunya itu. Apakah kamu tidak mau? Kata sang wanita di sini. Ketika dia menyelamatkan nyawa tadi, tangannya sudah berada di sekujur tubuhmu. Selain itu, ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pelayan, kata istrinya. Tapi Nona, omong kosong apa ini? Menyuruh wanita lain naik ke ranjang suaminya sendiri, kata sang suami di sini. Apa yang mereka lakukan dalam situasi ini? Haruskah aku menjadi bintang buas atau yang lebih buruk daripada itu? Wow, sepertinya aku sudah terlalu baik padamu. Nona, ini salahku. Langsung saja aku hanya akan berpura-pura seperti digigit anjing, kata Snow di sini. Snow sayang, tunggulah sampai tuanmu melepaskan pakaianmu. Kata sang MC sambil kegirangan. Kurang ajar. Jika kalian parawannya tidak malu-malu, lalu kenapa aku harus malu? Kata sang MC. Kalian ingin bermain, baiklah aku akan bermain sampai akhir. Mari kita lihat siapa yang lebih dulu menyerah. Dan benar saja di sini. MC kita bagikan serigala yang sedang menerbang domba. Siapa mata-mata yang berada di keluarga Chu ya? Kata sang wanita di sini. Kuharap itu bukan kamu, Snow. Tidak mungkin. Tiba-tiba saja mereka mau melakukan enak-enak. Sang MC terkejut. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa? Dulu kupikir kau hanya orang yang tidak berguna, tapi sekarang aku sadar bahwa masih terlalu berlebih-lebihkan. Kau itu sampah, kata Snow di sini. Ternyata kau bahkan bukan seorang pria sama sekali. Astaga, aku akan mati karena tertawa, kata Snow di sini. Mengapa ini terjadi padaku? Apa maksud semua ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu belum mengenalkan pakaianmu. Rupanya di sini istri pun terkaget. Entah itu level yang sulit atau level neraka, pasti ada cara untuk menyelesaikannya, kata sang MC. Tapi apa gunanya hal ini sekarang? Tidak, semua sudah game over. Aku lebih baik mati saja, kata sang MC sambil lari di bawah pohon. Tiba-tiba ada kakek tua yang menghampirinya. Kejantananmu itu hanya terkena mantra penyegelan yang sangat unik. Itu tidak sepenuhnya tanpa harapan, kata kakek tua itu yang menghampiri petapa tua. Katamu petapa tua? Disegel siapa yang menaruh mantra penyegelan padaku? Apakah senior punya solusinya? Kata si di sini. Mungkinkah itu Cuyan? Bukan apakah itu Snow atau orang yang jadi di belakang ini? Kata sang MC. Pakailah ini dulu sebelum aku melihatnya, kata kakek tua itu. Tidak yakin, tapi yang pasti itu diberikan padamu saat kamu masih sangat muda. Maksudnya saat kecil, iya. Jika tidak, gejalanya tidak akan menjadi impoten seperti itu. Adapun solusinya, segalanya terletak di area sensitif yang sangat rapuh. Dan jika kekuatan eksternal digunakan untuk mematahkannya, maka akarnya akan mudah rusak, kata Pak Petapa tua itu. Oh, Anda Milau? Bukan orang ini, kakek Mi. Tukang kebun keluarga Chu. Dulu pekerjaannya biasa saja, hanya menyiram bunga, menanam rumput, menyapu lantai. Apakah dia seorang biksu? Tidak. Senior, bantu beri aku beberapa petunjuk agar aku bisa menjadi temanmu, katanya merayu Pak Petua Petapa itu. Kau hanya dapat membuka sendiri setelah berkultivasi hingga mencapai tingkat Master Realm setelah memurnikan Ki menjadi jiwa. Master Realm? Itu terlalu lama. Aku sampai kakek-kakek. Aku mengerti kan? Sama aja. Dia pun langsung kicap di sini kembali.
tahan. Yah, tapi aku telah diberitahu bahwa aku tidak punya bakat dan aku sudah dewasa. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai tingkat master? Aku takut aku tidak akan bisa mencapai tingkat master di kehidupan ini. Aku lebih baik mati, kata sang MC sudah putus asa. Kenapa terburu-buru? Kebetulan aku punya satu set latihan yang cocok untuk kultivasi, tapi metode kultivasi agak aneh, kata Pak Tua Petapa. Aneh? Seperti apa yang kamu semua tahu? Semakin aneh latihannya, semakin tidak normal efeknya. Seperti Sunflower Cannon, teknik pedang iblis batin sang MC. Apa yang aneh Pak Tua? Untuk menguasainya, yang perlu kau lakukan hanyalah dipukuli. Semakin parah kau dipukuli, semakin mudah kau naik tingkat. Anjir. Mengapa teknik konyol seperti itu harus ada di dunia ini? Lebih baik aku mati saja, kata sang MC. Orang tua ini sangat berhati-hati. Dia ingin mewariskan kepadaku salah satu ilmu bela diri terbaik. Tidak menginginkan untuk dirinya sendiri, tapi sepertinya tidak ada bedanya apakah aku melakukannya sendiri atau tidak. Jadi apa kau mau melatihnya atau tidak, kata Pak Tua Petapa. Yah, aku ingin melatihnya, tidak ada pilihan. Bagaimanapun juga ini patut dicoba untuk menyelamatkan kudaku yang sudah mati. Maka ambillah ini. Kita tidak memiliki hubungan apapun satu sama lain. Lalu mengapa kau membantuku seperti ini, kata sang MC. Karena aku akan segera mati. Aku tidak ingin set latihan ini terkubur bersamaku, kata petapa tua itu. Akhirnya setelah bertahun-tahun aku akhirnya menemukan inang yang sangat sempurna, kata Pak tua itu. Setelah dia mencapai tingkat Master Lamb, saat itulah aku akan menyingkirkannya dan mengambil tubuhnya, kata Pak tua ini yang ternyata ada udang di balik batu. Aku akan menjadikan segalanya menjadi milikku, bahkan istrinya. Kata Pak tua itu. Ada yang aneh. Jika aku mempercayaimu, maka aku adalah orang yang sangat bodoh. Terdeteksi gulungan rahasia Gunung Punik Revana Sutra. Gunakan untuk mengaktifkan fungsi keyboard. Apa-apaan ini? Baiklah kalau begitu. Mohon tentukan apakah akan menggunakan untuk mengaktifkan tombol keyboard atau tidak. Baiklah kalau begitu, akan ku aktifkan, kata sang MC di sini. Panduan rahasia telah Anda gunakan dan keyboard pun berhasil. Untuk memperoleh buku panduan rahasia pertama, tekan tombol F2 untuk mengaksesnya, kata sistem di sini. Aku sampai lupa kalau aku punya sistem, kata sang MC di sini. Oke, mengaktifkan rank sistem dan membuka fitur undian, kata sang sistem. Apakah kau bercanda? Baiklah, akan ku coba. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak sedang bermimpi kan? Langsung di sini sang sistem malah dipegang-pegang sampai kicep. Anjir, cepat-cepat lepaskan aku. Dasar manusia bodoh, malah marah sistemnya. Aduh, sakit, aduh. Karena host telah mengaktifkan fungsi keyboard, untuk pertama kalinya kamu akan diberikan 3 drop rate tinggi tanpa batasan level. Wow, undian. Aduh, baguslah kalau begitu. Ini adalah paket hadiah untuk pemula. Tentu saja aku akan melakukannya, kata sang MC di sini. Dan rupanya benar. Semua keyboardnya sudah mulai aktif. Selamat, Anda telah memenangkan bola kesenangan ahli waris. Bola kesenangan ahli waris? Kenapa gak asing ya? Kayak cuci piring saja, kata sang MC. Dengan ini ketika seorang wanita terlebih kaya darimu menyakitimu, rasa sakit itu akan berubah menjadi kenikmatan. Apa-apaan ini? Kenapa undiannya aneh? Artefak ini juga mengurangi jumlah damage yang kamu terima. Jika seorang wanita kaya memberikan damage yang mematikan padamu, kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan kehilangan sedikit kekuatanmu. Anjir, itu tidak ada gunanya, kata sang MC di sini. Apakah Anda menyimpan item ini dalam item bar Anda? Anda dapat menggunakan kapanpun Anda mau dengan menekan tombol Q. Apakah Anda ingin melanjutkan undian? Tentu saja, itu barang sampah. Ayo kita coba lagi. Ding, ketik B.
Passioner Pick Up. Wow, selamat telah memenangkan Passioner Pick. Wow, ini adalah senjata yang cukup lumayan, kata sang MC. Apakah ini akan menjadi level 99 tebasan dalam satu serangan, kata sang MC. Hah, cheat semacam itu hanya di imajinasimu saja. Rupanya ini host itu sangat lucu, kata sang sistem sambil mengetawakan sang MC. Pernahkah Anda seorang pria menjilat belati itu dengan penuh semangat hanya karena memenangkan beberapa dalam genggamannya, dan perbuatannya itu membuat nyawanya melayang, kata sang sistem di sini. Ini adalah belati terkutuk. Siapapun yang terluka oleh belati ini pasti akan langsung mati, kata sang sistem di sini. Akhirnya dapat sistem yang lumayan bagus. Belati ini sebanding dengan senjata sihir. Hanya saja namanya agak menyeramkan, kata sang MC. Menjilat benda semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang bodoh, bukan? Aku tidak percaya itu membuat orang-orang secara tidak sadar untuk menjilatnya, kata sang MC. Oke, aku undi lagi, satu kali lagi. Terima kasih atas pastifisi Anda. Apa-apaan? Ini adalah tingkat drop rate yang tinggi dan lagi pemberitahuan semua undian gratis telah digunakan. Kenapa terima kasih? Kenapa? Ternyata item ketiga hanya ucapan terima kasih. Itu membuat sang MC marah dan menekan terus tombolnya. Diam, putar lagi. Peringatan, jangan terus menekan. Anda dapat mengundi sekali lagi dengan 100 poin amarah. Saat ini Anda memiliki 0 poin amarah, dan karena tidak dapat mengundi, apakah kau tidak dengar bahwa kau tidak bisa mengundi lagi? Berhenti menekan tombolnya, kata sistem di sini sambil mukul kepala jidatnya sang MC kita. Sistem ini sungguh tidak berguna. Mana sistem yang lebih kuat? Bukankah ini hanya poin amarah? Kurasa aku akan memiliki jumlah yang tak terbatas asalkan Snow ada di sini, kata sang MC di sini. Tunggu dulu, mate, katanya. Punik Nirvana Sutraku ditelan oleh sistem. Lalu kebahagiaan adik kecilku bagaimana? Kata sang MC di sini. Hidupku tidak ada lagi artinya lagi, kata sang MC. Benar. Kembalikan kebahagiaanku, kata sang MC. Kembalikan. Oke, menekan sekali lagi sudah cukup, kata sang MC. Apakah Anda ingin mempelajari Punik Nirvana Sutra? Oke, buku panduannya masih ada. Tentu saja ketik ya. Apa yang terjadi padaku? Perasaan yang sangat hangat. Tiba-tiba udara menjadi lebih sejuk dan segera, dan seolah-olah dunia terlihat lebih hidup. Batinku, aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Host telah berhasil menguasai Punik Nirvana Sutra. Host telah berhasil menyalurkan Yuan Qi ke dalam tubuh. Setiap kali host menguasai 9 bola energi, host akan naik 1 tingkat. Menyalurkan Qi ke dalam tubuh, apakah itu sistem kultivasi dunia ini? Aku merasa begitu penuh dengan kekuatan, kata sang MC. Baik, akan kucoba di pohon itu. Benar saja. Langsung retak. Tapi anjir, sakit, kata sang MC di sini, dan sistem pun hanya ketawa ngakak. Apa-apaan ini? Kenapa bola sistemnya cuman kecil seperti itu dan berpindah tempat di sini? Aduh, sakit sekali. Sepertinya ini hanya fake. Tampaknya sistem ini cukup berguna memvaluasikan sistem kultivasi di dunia ini, kata sang MC. Tentu saja sistem pun sedikit bangga dengan dirinya. Kenapa kakiku itemnya cuma sekep itu? Tetapi teknik ini sangat bergantung pada pukulan untuk meningkatkannya. Aku baru coba beberapa kali pukulan, efeknya tidak terlalu besar, energi emasnya tidak banyak. Harus ada kesadaran subjektif pikiran bahwa sadar tubuh akan dapat mengumpulkan energi dengan sendirinya. Jadi aku bahkan tidak bisa berlatih dengan menggunakan serangan diri sendiri. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah orang lain yang mengalahkanku. Zuan! Tiba-tiba ada yang memanggil. Rupanya itu Tuan Putri yang sedang marah. Kakak kedua? Adik ipar.
Di sini adik ipar pun sangat marah. Siapa yang kau panggil adik iparmu? Ah? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakakku. Dia membawamu kembali tapi tidak menghukummu. Hah? Sungguh gadis yang cantik, kata sang MC terpana oleh kecantikannya. 10 poin amarah dari Chu Wangzu. Hah, apa yang kau lihat baka? Hah? Kamu cari mati ya. Oh, ini poin tambah 10 tambah 10 terus. Wow, benarkah gadis kecil ini memiliki banyak emosi dalam dirinya? Maka aku tidak perlu bersikap sopan, batin sang MC. Nona kedua, aku selalu punya pertanyaan yang tidak aku mengerti padamu. Pertanyaan macam apa itu? Cepat katakan. Kakak perempuanmu memiliki nama yang sangat bagus, Cuyan. Mengapa orang tuamu memberikanmu nama yang sangat buruk? Serangan balik, seperti itu. Kemudian sini Wanzo pun tambah marah. 666 poin amarah dari Wanzo. Anjir, apa yang kamu katakan? Hah, Cuyan adalah nama yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Nama aslinya adalah Zaudi. Kau ketahui ya? Apanya yang cantik? Sedikit admin jelaskan bahwa namanya adalah Chou Wanzo yang diterjemahkan dalam bahasa kita adalah serangan balik. Oke, lanjut. Jody, apa tidak menyangka istri yang terlihat keren dan murahan itu memiliki nama gadis desa, kata sang MC yang sedikit jengkel juga. Kirain namanya cantik, ternyata murahan, kata sang MC dalam hatinya. Oh, lalu kenapa kau tidak mengubah namamu saja? Aku ingin mengubahnya. Tapi orang tuaku tidak mengizinkanku. Begitu juga dengan kakakku. Dia bisa mengubah namanya tapi dia tidak peduli dengan orang lain. Amarahnya naik sangat cepat, batin sang MC. Berhentilah mencoba pertemanan denganku. Aku punya urusan yang harus diselesaikan denganmu mengenai kejadian semalam, kata Zhao di sini. Menyelesaikan dengan cara apa? Tadi malam hanya kesalahpahaman, katanya di sini membela diri. Kau naik ke tempat tidurku, bagaimana bisa itu kesalahpahaman? Lalu kenapa kau tidak menghentikanku? Kau bisa saja memanggil penjaga atau semacamnya, atau tidak punya sesuatu untuk anak kecil, kata sang MC di sini. Nani? Anak kecil matamu? Aku jelas sudah dewasa. Kamu tahu? Kau masih ingin memukulku? Jangan lupa, aku adalah kakak iparmu. Apa kau masih ingin menikah dengan jahat seperti itu? Kamu akan menjadi nenek-nenek tua yang gak laku loh kalau galak-galak seperti itu, kata Sam MC yang menghina perempuan itu. Kau ini, ku harus rasakan ini. Selain itu tinju kecilmu langsung di sini sang MC terkena pukulan maut. Anjir, langsung terhempas di sana sampai temboknya retak. Anjirot. Oh, ini sangat luar biasa. Bah, dasar sampah. Dan di sini kupikir kau mungkin benar memiliki ketentraman. Ternyata kau tidak memiliki keterampilan yang nyata, kata sang wanita di sini. Oke. Tiba-tiba sang Zhao pun langsung memanggil sesuatu. Kemarilah bootlegger. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin seorang gadis semuda itu memiliki penjilat sepatu yang mengikutinya? Apakah pria di dunia ini benar-benar banci? Katanya. Tiba-tiba saja ada anjing yang menggonggong. Anjing gede semacam itu? Apa-apaan ini? Sang MC pun tercengoh dengan kelakuannya. Itu anjing sungguhan, bajingur, katanya. Bedlocker gigi dia dan kuat-kuat. MC pun lari, jangan datang ke sini, dasar goblok. Dia pun seperti itu, anjing sialan. Dia pun muter-muter di meja supaya berlari-lari. Anjing bodoh, kenapa kau mengejarnya dari belakang? Lompatlah ke atas meja, katanya. Dia pun langsung lompat ke atas meja. Langsung di sini sang MC diterkam. Sialan, ini cara yang goblok. Baiklah, di sini sang MC mengaktifkan tekan keyboardnya. Itu dia, ini sudah berakhir, kata sang MC di sini. Langsung tombol B
Tiba-tiba ada cairan merah di situ. Benar saja. Apa yang terjadi di sini? Ternyata sang anjing terkena tusukan pedang dari sang MC. Mati saja kau. Bootlegger, ada apa? Kau sungguh membunuh bootleggerku, ha? Hehehe, seranganku. Kau tahu kemampuanku kan, ha? Kau akan membayar atas kematian bootleggerku. Langsung di sini sang MC dicambuk habis-habisan. Apa-apaan ini? Kenapa keluar kutukan merah di sini? Aduh, sakit, kata sang MC di sini kesakitan. Kakakku khawatir kalau ada orang lain menindasmu, jadi dia memberikan wailing web padaku. Cambukan ratapan, kata sang wanita di sini. Ini akan memperkuat rasa sakit yang dirasakan musuhku 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit seperti itu. Ini benar-benar sakit. Ini adalah teknik ampas. Hei, apakah aku bisa naik level beberapa kali lipat nantinya? Kata sang MC. Ini sistem pun malah ngetawain terus menerus. Anjrot, mari kita bertaruh. Jika kau bisa menerima 3 sabetan cambukku tanpa berteriak kesakitan, aku tidak akan menyalahkanmu lagi karena telah membunuh bootleggerku. Bagaimana menurutmu? Kata sang wanita di sini. Kau ini yang nakal. Aku ini pria bermoral dan kau ingin aku menjadi sananmu. Baiklah, kalau begitu akan kuturuti. Oke, tapi tunggu, aku harus mempersiapkan diri dulu, kata sang MC. Bagaimana cara kerja benda ini? Aku tidak harus mengosok diriku sendiri kan? Baiklah kalau begitu. Di sini sang MC malah memakai bersih cucian piring. Cukup gosokkan pada seluruh kulitmu dan kau akan melihat efek dirinya. Cepatlah, kau lama sekali, kata wanita di sana. Di sini sang MC langsung menggosokkannya saja di seluruh tubuhnya. Anjir, sakit banget, katanya. Dan langsung aroma di sini semerbak dan membuat dia menjadi berteriak. Baiklah, ayo. Langsung di sini MC dicambuki habis-habisan oleh wanita itu. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa menahan desahannya, kata sang MC di sini. Anjir, gue seperti Mas Kios saja yang menerima kenikmatan kalau dipukul, kata sang MC dalam hatinya. Ayo, apa? Berteriaklah, jangan ditahan, kata sang wanita di sini. Ayo, 2 cambukan lagi, kata sang MC sambil menahan kenikmatan. Anjrot. Bagaimana mungkin ada orang yang dapat menahan rasa sakit dari wailing rap ini? Batin wanita di situ. Lagi. Oke. Di depan sang MC ada pintu rahasia ke dunia lain. Wow, apa-apaan ini? Ini apakah pintu ke dunia lain? Kata sang MC di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah cambukku tidak berfungsi semestinya? Ini rusak atau gimana? Kata wanita itu. Rupanya sang MC malah merasakan kenikmatan. Aku memenangkan 1 putaran ini, bukan? Kata sang MC di sini. Hei, pukul aku dengan ini 1 kali saja, kata sang wanita di situ. Apakah kau sungguh ingin aku melakukannya? Kata sang MC. Diam saja dan lakukan apa yang kukatakan, tapi ingatlah untuk tidak memukul wajahku. Kamu mengerti? Rupanya di sini sang wanita pun penasaran dengan cambuknya yang rusak itu. Berbaringlah dengan tangan di atas meja itu, kata sang MC. Baik, langsung di sini pantatnya pun dicambuk oleh sang MC. Benar saja, wanita itu langsung kesakitan. Aduh, sakit. Wow, katanya. Berhenti menangis. Aku hanya memukulmu pelan. Bahkan kau tahu kan, memukulku lebih keras daripada ini. Lalu mengapa kau tidak menangis atau menjerit kesakitan? Batin sang wanita di sini. Kau harus tahu, pria sejati tak pernah menangis atau berteriak ketika dia kesakitan, kata sang MC dengan
dengan muka bodohnya itu. "Nani?" kata sang wanita. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kau menang kali ini. Aku tak akan menyalahkanmu lagi karena telah membunuhnya," katanya. "Oh, tunggu, jangan pergi dulu. Baik, bisakah kau mencambukku beberapa kali lagi?" kata sang MC. "Apa yang kau lakukan?" katanya. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan lain kali? Jika aku menang, kau harus melupakan kejadian saat aku berada di tempat tidurmu malam itu." "Tidak akan pernah," kata sang wanita di sini. "Jika aku kalah, aku akan menjadi budakmu selama sebulan," kata sang MC di sini. Oh, bayangkan saja, setiap kali kau dalam suasana hati yang buruk atau sangat jengkel, kau bisa menggunakan untukku menangkan dirimu. Ayolah, jangan seperti itu, cambuk saja aku," kata sang MC di sini. "Oke, kalau begitu kau memaksa. Baiklah, ini kesepakatan kita ya. Jangan salahkan aku kalau kau kesakitan. Bukankah itu setidaknya terasa sakit sedikit?" Tentu saja sakit. Sekali hanya menahan beberapa kali pukulan. Rupanya di sini beberapa pukulan pun tidak mempan pada sang MC. Jangan pergi, ayo kita buat kesepakatan lain." "Tidak, itu saja. Ayolah, jika kau kalah aku akan menjadi budakmu selama 1 tahun. Tapi jika aku menang kau harus memanggilku kakak ipar." Oke. Dan terus-terusan si wanita ini kalah. Bagaimana dengan cambukan yang tersisa? Aku tahu sejak awal bahwa kau benar-benar cabul ya. "Aku akan pergi dari sini," kata sang wanita. "Jangan lupa panggil aku kakak ipar di masa depan, ketika kau bertemu denganku ya," kata sang MC kepada adiknya itu. Di sini pun sang wanita membawa anjingnya yang sudah sinu. Anjir, wow, kau sungguh telah mencapai tahap ketiga dari tingkat kedua, kata sang petapa ini. "Sial, sudah berapa lama kau berada di sini?" kata sang MC. Tampaknya teknik cambukan benar-benar kuat dan entah karena ketahananmu terhadap rasa sakit, efeknya seharusnya meningkat," kata sang pria tua yang licik itu. "Apakah orang tua ini memata-mataiku selama ini?" kata sang MC. "Tetua, apa yang Anda maksud dengan tahap ketiga dari tingkat kedua?" Pemberitahuan sistem batas penggunaan bola kesenangan telah berakhir. Sisa penggunaan 2/3. Apa? Tiba-tiba saja sang MC langsung duduk di sana karena rasa sakit yang ditahannya. "Jadi kau menahan rasa sakit dengan kekuatan tekadmu. Kekuatan tekad seperti itu sangat langka," kata ketua itu. "Kau tidak tahu waktu tunggu menjadi lebih sangat singkat jika semakin cepat dan lama aku berlatih," kata sang MC di dalam hatinya. Ambil 2 botol minyak itu, satu untuk penggunaan eksternal dan gunakan satunya lagi untuk internal," katanya. "Terima kasih ketua, saya tidak tahu bagaimana saya akan membayar hutang ini," kata sang MC. "Jangan khawatir untuk melunasinya sekarang, kau akan melakukannya secara alami di masa depan." Aku berhasil mendapatkan 1444 poin amarah darinya. Sekarang aku bisa menarik undian sebanyak 14 kali, kata sang MC di sini. Di sini pun langsung sang MC undian, tetapi nampaknya ada yang mengintip di sana. Apakah dia menjadi gila? Kata Snow di sini. Rupanya racun Wailing Web. Dia itu menerima sangat banyak serangan dari Wailing Web. Kuharap dia akan mati dalam semalam. Rupanya Snow ini adalah mata-mata dalam duri. Karena kupikir yang terbaik adalah membuatnya mati di tangannya. Aku akan mengekspor diriku sendiri jika aku melakukannya secara pribadi, kata sang wanita ini. Dia pun pergi dari sini. Benar saja, dia menulis surat sesuatu. "Tuan muda, Anda bisa tenang sekarang. Nona muda tidak tercemar oleh orang jahat itu. Saya menggunakan segala cara untuk membuat nona muda tidak tinggal di kamar yang sama dengannya. Saya juga bisa mengatakan bahwa Zuan akan segera mati. Saya harap kabar gembira ini dapat membuat Anda senang. Saya tidak tahu dengan jelas, tapi saya yakin nona muda menaruh kecurigaan pada saya. Tolong jangan tunda lagi untuk menyelesaikan misi Anda, Tuan muda," kata di sini. Ternyata benar, Snow ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan muda entah siapa itu dan mengirimkan undangan itu
ke pihak lain. Pergilah sampaikan pesan ini kepada tuan muda secepatnya. Selamat telah mendapatkan, selamat telah mendapatkan, selamat telah mendapatkan. Sang MC pun mendapatkan begitu poin. Hah idiot, apa yang kau pikir yang sedang kau lakukan? Kau akan mati kalau begini terus, kata sistem. Sang MC pun lakukan apa entah di sini nggak tahu. Tunggu, kenapa kau tiba-tiba mencuci tanganmu? Kau sungguh tidak mengerti kan? Kata sang MC kepada sistem. Keberuntungan dewa. Langsung di sini sang MC mendapatkan menekan tombolnya. Tling. 1. Selamat telah mendapatkan item Fight of the Brother Spring. Sepertinya ini mirip dengan ramuan penyembuh yang pernah kulihat di video game di bumi. Baiklah, akan kutelan. Dikatakan bahwa item ini dapat dengan cepat memulihkan kondisi seseorang apapun kondisinya selama mereka belum mati, kata sistem. Sekali lagi, adalah pil khusus yang dapat meningkatkan bakat tubuhmu secara keseluruhan dengan membersihkan sumsum dan darahmu. Ini sangat efektif, kata sang MC di sini. Selamat telah mendapatkan pil sumsum darah. Ini bagus. Ayo kita makan. Tiba-tiba direbut dari sistem. Hey host, tolong tunjukkan rasa hormatmu kepadaku. Setidaknya biarkan aku menyelesaikan pengenalannya. Langsung dimakan aja, dikunyah. Enak kunyahnya, gurih rasanya seperti ayam panggang milik Ibu Wang. Langsung sang MC menerima kekuatan yang dahsyat. Aku merasa seperti aku akan meledak, katanya. Bakat host telah ditingkatkan. Nyaman sekali rasanya. Dari kejadian-kejadian sang MC mengingat satu persatu seluruh keingatannya. Dan apakah ini ingatan dari pemilik sebelumnya? Jadi pemilik sebelumnya dari tubuh ini adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan oleh paman dan bibinya. Satu-satunya hal yang bagus tentangnya adalah memiliki wajah tampan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tapi mengapa klan yang begitu kuat seperti klan Chu menikahkan putri sulung mereka dengan pria yang tidak berguna semacamku? Ada sesuatu yang mencurigakan di sini, kata sang MC. Dan benar saja, pagi hari sang MC disiram oleh air. Bangun bodoh, apa kau mencoba membuat tuan dan nyonya menunggumu? Kau, apa yang kau menyiramkan air padaku? Dia yang rupanya ini pembantu ya. Jadi bagaimana jika aku mengatakan bahwa kau adalah orang yang melakukannya? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang penting di sini? Apa kau mau balas dendam padaku? Coba saja kalau begitu, kata pembantu yang hebat itu. Silakan sampah. Aku bahkan akan mengizinkanmu menggunakan kuda tanganmu. Langsung dihajar saja oleh sang MC. Aku sungguh tak mengerti mengapa orang-orang selalu memintaku untuk memukul mereka, kata sang MC. Aku akan membunuhmu, dasar sampah. Apa yang sedang terjadi di sini? Kata di sini. Anda di sini, Kapten. Saya membangunkan dengan baik saat dia sedang bertidur lelap, tapi dia tiba-tiba mulai meninju saya tanpa alasan. Dia juga mematahkan hidung saya. Lihatlah, semua orang menunggumu di aula utama dan disinilah kau berada. Tunggu, bukankah itu luka dari Wailing Web? Apa yang kau terluka? Kata sang kapten di sini. Ya, aku terluka parah dan tidak bisa bangun dari tempat tidur, kata sang MC di sini. Bahkan jika kau terluka, kau tidak bisa tinggal di sini. Semua orang menunggu. Jadi lebih baik cepat ke sana, kata sang kapten. Seseorang ambilkan dia tandu dan bawa dia ke aula utama. Tunggu dulu. Kau, tiba-tiba saja sang MC di sini langsung tergeledak di tanah menghadapi mereka di sini. Ada pemimpin Minaman, teman dekat Cuya di sini juga hadir. Wow, kehadiran yang sangat begitu jahat. Zuan, apa kau tahu kenapa kau kembawa kemari? Katanya.
Saya melapor. Tentu saja saya tahu ini karena saya naik ke tempat tidur adik ipar saya saat malam pertama menikahi saya. Langsung saya keprank di sini. Tidak tahu diri. Apakah kau bangga dengan dirimu sendiri karena melakukan sesuatu yang seburuk itu? Anda menerima 240 poin amarah dari Queen Wanru. Tidak, saya tahu apa yang saya lakukan adalah sesuatu yang sangat buruk, sehingga ribuan kematian tidak akan cukup bahasnya. Langsung sang MC membuka bajunya. Jadi saya membiarkan nona muda kedua mencabuk saya dengan wailing rap untuk meminta pengampunan dan saya mendapatkannya. Ini konyol. Wanru, karena dia dihukum oleh Huan Zhou sendiri, kupikir lebih baik, katanya. Kakak, maaf tapi aku harus tidak setuju denganmu dalam hal itu. Ada banyak rumor tentang dia yang kabarnya seorang playboy dan keluarga Chu selalu dikenal karena mengikuti dan menerapkan aturan dan hukum secara ketat. Chu Taisen, adik laki-laki kedua dari Chu Zhong. Keluarga kita tidak pernah mengalami kejadian yang memalukan seperti ini sebelumnya. Jika kita membiarkannya begitu saja, kita akan dipermalukan di depan umum, kata Pak Tua itu. Paman kedua, apa yang kamu katakan bukan berarti dia menyentuh atau melakukan apapun padaku malam itu, kata sang wanita di sini. Aku akan mempercayai apa yang kau katakan, tapi itu tidak akan sama bagi orang luar, bukan? Kata Paman Zhao di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Masuk ke dalam sekarang juga. Jangan ikut campur urusan rapat keluarga ini. Hentikan, kau tidak boleh berteriak pada anak kecil seperti itu, kata maknya di sini. Jangan dengarkan ayahmu, duduklah di sampingku dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu, hanya kamu yang mengerti aku, kata anaknya di sini. Persis seperti yang dikatakan tadi malam, aku benar-benar memukulnya dengan wailing wiriku, tapi kamu tahu dia tidak terteriak atau menjerit sama sekali, katanya. Aku juga memutuskan untuk memaafkannya, jadi sekarang ibu tidak perlu menghukumnya. Aku tidak mau mengingkari janjiku, ibu, kata sang wanita. Kamu gadis baik, jangan-jangan menangis ya, kata maknya di sini. Meskipun gadis kecil ini bisa mendapatkan keuntungan dari semuanya, orang dengan menangis setidaknya dia jujur dalam menepati janjinya, kata sang MC di dalam hatinya. Keponakanku, kamu masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami dunia ini. Kamu belum menikah, jadi apa yang akan terjadi pada reputasimu karena ini, kata Paman Chu Yupo, adik laki-laki dari Chu Zhong. Jadi ini adiknya ayahnya ya. Jika tersebar kabar piring tentang dirimu, kamu akan menjadi nenek-nenek enggak laku. Itu akan menyebabkan kesalahpahaman yang sangat buruk, katanya. Bukankah kekuatan cambukan Wailing Wake meningkat 10 kali lipat? Apakah dia mungkin seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya, kata emaknya di sini. Dia bahkan tidak tahu apa arti seni bela diri. Jadi bagaimana kamu bisa menyebutnya seorang ahli, kata anaknya. Sudahlah, kakak tetua, kakak ipar, bukankah itu mencurigakan, bukan? Baik, bahkan Anda pun akan merasa sulit untuk menahannya. Jadi bagaimana dia mengatasinya, kata di sini. Patriark, tuan muda memang kuat, dia tidak terlihat terluka sama sekali. Hidung bawahan ini juga dipatahkan olehnya, katanya di sini. Sekarang semua sudah jelas, Zhu Ti ini ada tidak hanya menyesali perbuatannya, tapi juga mencoba memanipulasi Huan Zhao. Untuk menghindari hukuman, kita harus menghukumnya sesuai dengan aturan klan untuk menjadikannya contoh untuk yang lain. Ibu, aku sungguh memukulnya 8 kali dengan cambukan. Tapi Tuan Nyonya, ada seorang wanita membuat keributan besar di depan gerbang dan bersikeras untuk bertemu dengan tuan muda. Dia sudah mengumpulkan kerumunan orang-orang di depan pintu utama, kata pembantu yang melapor. Seorang wanita, dari klan mana dia berasal? Dia bilang berasal dari halaman Harmoni Merah. Sekarang apa lagi? Memalukan sekali. Bawa dia kemari. Aku tidak menyangka kau akan selamat
setelah terkena cambukan, tapi aku menyiapkan jebakan lain untuk berjaga-jaga, kata Snow di sini yang menjadi pengkhianat. Tiba-tiba saja di sana datang. Oh, targetku ada di sini, kata wanita ini dalam hatinya. Kamu sungguh berhati dingin. Kamu bilang kamu bangkrut dan meminjam uang dariku dan berjanji padaku bahwa kamu akan menjadikanku sebagai dirimu. Kamu menghilang dan bahkan tidak kembali. Kembalikan uangku, bagaimana bisa kamu sekejam ini, kata perempuan ini. Siapa kamu Nona? Tolong jaga sikapmu, kata pemuda ini. Hah? Kau kurang ajar keji, apa kau punya penjelasan tentang ini, katanya. Hei hentikan Nona, biarkan aku bicara di sini. Siapa namamu tadi? Bagaimana kamu lupa bahwa kamu memanggilku berkali-kali dengan sebutan spring flower, bunga musim semi, katanya. Tunggu, berapa banyak yang harus kubayar untuk melayanan yang kau sebutkan barusan? Bagaimana mungkin kamu mencoba untuk menyakiti perasaanku dengan menyatakan sebagai pelayan? Kamu bersamaku selama setengah bulan, totalnya sekitar 30 perak. Murah sekali. Selera anak muda zaman sekarang benar-benar buruk. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan memberimu 300 perak. Aku akan memberikanmunya sebagai hadiah pertunangan untukmu, kata sang MC di sini. Apa benarkah? Ya tentu saja. Wang, tunggu sebentar. Kayang, bisakah kamu memberiku 300 perak? Aku tidak punya uang saat ini. Baiklah, pelayan yang di sana, bawakan aku 300 perak sekarang. Apa? Tiba-tiba semuanya tercengoh. Apa yang terjadi di sini? Mereka bingung karena saat istri terharusnya menentang dan marah pada MC karena melakukan hal seperti itu. Tetapi dia terang-terangan saja. Perak ini seharusnya dapat menutup biaya penyelesaianmu, bukan? Wanita terakhir yang kau bawa pulang bisa bertahan lebih lama di camp militer. Jadi aku akan menggantikannya sekarang. Biar penyelesaiannya camp militer. Kau tidak tahu ini. Istriku menjadi sangat cemburu dan marah jika ada yang menyentuhku, kata sang MC. Jadi selirku yang terakhir diberikan ke camp militer untuk membantu para pria di sana. Dia tidak bisa bertahan karena dia harus melakukannya beberapa kali dalam sehari. Aku merasa sangat kasihan padanya, kata sang MC. Penjaga, kirim dia ke camp militer. Anda menerima bonus dari Cloring Long Scroll. Tunggu, aku tidak ingin pergi ke camp militer. Jangan khawatir, mereka semua adalah anggota pasukan pribadiku. Mereka akan menjagamu dengan baik. Aku juga mendengar bahwa mereka membutuhkan seseorang yang baru. Tidak, tunggu, aku berbohong. Aku bahkan tidak mengenalmu, kata wanita itu. Oh, tolong tunggu, dia Yong. Ini tidak seperti yang kau katakan. Yang aku terjadi, aku akan diseret ke keluar, tolong katakan sesuatu. Yo, yang dialah yang menyuruhku melakukan hal-hal ini. Aku tidak bersalah, kata wanita itu. Langsung ditampar di sini. Jangan coba-coba menyeretku ke dalam masalah yang kau buat dengan menuduhku secara tidak benar, dasar wanita jalang, katanya di sini dimarahi. Apa sebenarnya yang kau inginkan darinya untuk melakukan hal seperti itu? Tuan, langsung di sini lihat berlutut. Ya, itu dia. Dia memberiku saya 20 tael perak beberapa hari yang lalu dan dia berkata, ketika waktunya tiba untuk datang ke sini dan berakting seperti ini, katanya dia. Ini adalah kediaman Adipati. Jadi saya pikir saya akan membantu saya bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidupku, katanya. Tuan, maafkan saya juga diperintahkan untuk ini. Ini bukan keputusan saya sendiri, kata pembantu itu. Oh, kalau begitu beritahu aku siapa yang memintamu untuk melakukan ini. Itu saya tahu. Langsung saya tidak bisa melihat orang itu dengan jelas pada saat itu, katanya. Sampah orang itu berbicara kepada saya dari sisi luar tembok. Dialah yang memerintahkan saya untuk melakukan ini. Saya selalu membenci kenyataan bahwa nona muda kami menikah dengan seorang bajingan yang tidak berguna sehingga saya tanpa berpikir panjang menerimanya. Mohon ampun kepada Tuhan atas pengabdian saya selama ini, katanya di sini. Rupanya Snow sudah mempersiapkan gelatinya untuk membunuhnya. Dari apa yang kita jelaskan sekarang jelas bahwa Zoan sedang dituduh secara tidak benar di sini. Karena dia sudah pernah dihukum sebelumnya, kurasa masalah ini sudah selesai, kata Zhao.
Tidak ada yang boleh membicarakan apa yang terjadi di sini mulai hari ini dan seterusnya. Lupakan semua yang terjadi di sini. Apa kamu akan mengampuni pelayan itu begitu saja? Kata ini. Maknya Tuan Ja, tentu saja tidak, karena entah bagaimana Zuan terlibat dalam skandal lain di sini. Aku akan mengirimnya ke Akademi Broadmoor untuk membuat belajar sopan santun dan tidak menimbulkan masalah di masa depan, kata Pak Tua licik itu. Hah, aku mengerti. Menurutku juga tidak masalah setelah dia lulus. Dia bisa membantu kalian sebagai seorang angkutan dan berpindah tempat di sini di Akademi Broadmoor. Aku ingin tahu apa itu, katanya sang MC. Mari kita lupakan itu untuk saat ini dan menarik undian. Aku tidak menyangka aku mendapatkan 1646 poin amarah dari klien ini hari ini, kata sang MC. Tiba-tiba di sini iparnya datang. Ku bilang panggil aku Kak Pak Ipar. Zuan, kau ini kenapa? Aku gak mau deh. Kenapa kamu kesini sih, ha? Aku datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Apa? Sesuai persepakatan aku setuju untuk melupakan apa yang terjadi malam itu dan melindungimu. Tapi aku tidak bisa melindungimu dari hari ini di aula. Kamu bahkan dihukum. Kau akan masih kecil. Tentu saja kata-katamu tidak akan banyak berpengaruh dalam keluargamu sekarang ini. Jika sudah selesai aku bisa pergi sekarang, katanya. Anda mendapatkan 66 poin amarah dari mengejek Chu Zuazo. Aku bukan anak kecil dasarnya. Aku akan melindungimu saat kita berada di akademi. Jadi jika ada yang mengganggumu, katakan saja padaku, kata Zhao di sini. Hacing! Tiba-tiba dia bersin. Di sini berpindah tempat. Stasiun Posen menyebabkan siapapun yang berada di bawah peringkat 5 mengalami mati rasa dan tidak berdaya, mengabaikan semua pertahanan dan hanya bekerja pada jarak dekat. Kuharap aku tidak berpengaruh oleh benda ini, kata sang MC. Di sini ada bantu baru. Tuan muda. Kenakan kain ini atau Anda akan masuk angin, kata orang ini. Siapa kau ini? Tuan muda, Anda hanya menggoda saya kan? Saya asisten Anda. Oh, asisten? Perasaan aku nggak punya deh. Baiklah, tapi kau panggil aku apa? Tuan muda. Katakan lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. Tuan muda. Terus mengatakan seperti itu sambil menyanjungnya. Tidak buruk, kau terlihat menjanjikan. Siapa namamu tadi? Tuan muda, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya adalah Zhao Ping. Panggil aku saja Zhao Ping. Nama ini beberapa kan kepala saya oleh Tuan Muda besar. Ada terlalu menjunjung saya, Tuan Muda. Saya sangat terharu, saya sangat disayangi oleh Tuan Muda besar. Dan ngomel terus seperti itu. Ya, baiklah. Sudah, berhenti ngomelnya, kata sang MC di sini yang menghentikan omongan anak buahnya itu. Apakah kau tahu mengapa keluarga Chu memiliki sebagai menantu mereka? Tentu saja karena Anda sangat tampan. Nona muda pasti jatuh cinta saat dia melihat Anda. Jika Chu Yuan adalah orang yang memilikiku sendiri, maka aku bisa yakin bahwa dia tidak memiliki niat untuk membunuhku. Tapi dia bukan orang bodoh. Aku sama sekali tidak tampan. Apa karena tubuhku yang gagah? Tidak, pasti ada hal yang lain di benak sang MC di sini. Apakah kau tahu tentang Snow? Tentu saja. Saya tahu dia adalah pelayan pribadi Nona muda. Apakah Tuan bisa membantu saya untuk bertemu dengannya? Omong kosong apa? Yang kamu pikirkan apakah dia dibesarkan di keluarga Chu sejak kecil? Tidak, Nona muda menyelamatkannya dari bahaya dan membawanya ke sini 3 atau 4 tahun yang lalu. Seperti itu. Baiklah, Zhao Ping, apakah kau tahu berapa banyak ahli tingkat master yang ada di kota Broadmoor ini? Tidak ada selain di kota Broadmoor. Saya ragu ada di seluruh negeri Lichuan. Langsung dia menyemburkan air minumnya. Apa yang tidak ada di seluruh negeri Lichuan? Tuan muda, Anda harus tahu bahwa dalam dinasti Zhao ini ada 3 adipati, marsekal agung, jenderal penunggang kuda cepat, dan beberapa raja lainnya adalah satu-satunya yang berada di tingkat master.
Mereka bisa dihitung dengan tangan. Jadi bagaimana mungkin ada satu di sekitar kota kecil seperti kita di Brickmoon ini? Hentikan. Kalau begitu katakan padaku, apakah ada semacam dokter dewa yang terkenal di kota Brickmoon saat ini? Kalau itu saya tahu. Dokter Suci Ji tinggal di sini. Dia adalah yang terbaik di negara ini, kata orang itu. Benarkah? Ayo pergi, bawa aku menemuinya sekarang. Tuan muda, tunggu tuan muda. Dibutuhkan sekitar ratusan tile perak hanya untuk mendaftarnya saja. Apa maksudmu? Hal ini ada biasa. Apa ada cara lain? Kata sang MC di sini. Apa begitu banyak orang yang berkumpul di sini? Apakah mereka semua orang kaya? Tidak, kebanyakan dari mereka ke sini bukan untuk menemui dokter. Di mana Nona Ji? Kenapa dia belum datang juga? Kami ingin bertemu Nona Ji. Apa? Dokter Ji adalah seorang wanita? Iya. Tidak, dia itu putra dari Dr. Ji. Dia tidak hanya cantik tapi juga baik hati dan lembut. Dia sering melakukan konsultasi dengan orang-orang secara gratis. Jadi kebanyakan dari mereka di sini untuk menemuinya bukan Dr. Ji. Sudah berapa banyak kecantikan yang pernah kulihat dalam hidupku, nak? Kata sang MC di sini. Soan suci. Kurasa bahkan seekor hewan betina pun akan terlihat cantik di matamu, kata sang MC di sini. Nona Ji, dia di sini, dia keluar, kata orang-orang di sini. Dan benar saja, ada seseorang gadis yang di sana. Mengapa kalian semua berisik sekali? Kata di sini. Apa? Dan sang MC pun tercengoh dengan keadaan itu. Woi, kenapa kalian berisik sekali di pagi hari ini? Kalian menggangguku tidur saja. Di sini ada namanya Ji Dengyu. Dia seorang kopla. Anjir, dari mana stocking itu? Kata orang-orang di sana yang sangat ribut. Sial, yang gue cari kemarin sangat nyaman sampai aku lupa untuk melepaskannya, kata sang pria kopla ini. Dan mereka pun masuk lagi supaya melepas celananya. Dokter Suci, kukira berapa banyak emas yang dibutuhkan, katanya. Siapa kau? Saya Wang Foyuku. Saya sudah sering mengunjungi Anda sebelumnya. Aku tidak mengingatnya. Tidak ada alasan bagiku untuk mengingatnya. Dokter Suci ini hanya tertarik pada wanita cantik dan orang kaya, kata dia J di dalam hatinya. Tamu, kau belum pernah memberiku uang sebelumnya ya. Meskipun Anda tidak pernah merawat saya sebelumnya, tapi Nona Ji telah merawat saya beberapa kali, kata orang gendut itu. Tidak heran jika bisnisku mengalami kerugian. Sepertinya gadis boros itu merawatmu secara gratis. Pergilah kalau begitu. Kami mencari Nona Ji, bukannya kau, kata orang-orang di sana. Dia tidak tahu bahwa aku di sini. Dia sedang keluar mengumpulkan herbal. Jika kau dirawat, berikan 100 tile emas. Aku akan selesaikan tugasku, kata Jiade. Menyebut putrinya sendiri sebagai gadis yang boros ini sungguh merepotkan, kata sang MC yang nimbrung di sana. Dokter Suci Ji, kami benar-benar tidak bisa membayar 100 tile emas. Bisakah Anda menurunkan harganya? Kata Pak Tua itu. Aku akan pulang saja karena Nona Ji tidak ada di sini, katanya, dan bubar-bubar saja. Karena mari kita pergi. Rupanya pria-pria itu hanya ingin Nona Ji supaya merawatnya karena terlihat cantik. Dasar laki-laki. Penyakitmu disebut kemiskinan. Aku tidak bisa menyembuhkannya, kata Dokter Suci di sini. Kau tidak memiliki kebaikan. Dokter Suci macam apa kau? Katanya. Tapi tiba-tiba ada orang yang kayak terwelu ngasih buku rahasia. Namanya Surga Bumi. Dokter Suci, ini yang baru saja saya dapatkan. Ini adalah volume terbaru dari Surga Bumi, kata orang yang
terwelu itu. Buku ini, wow, kata Jiade sang tabib suci. Masuklah, aku akan merawatmu kali ini, kata tabib suci yang sok nggak suci. Hai, baiklah, sampai jumpa lagi, kata orang itu. Oh, sial, bahkan yang seperti itu pun tidak masalah. Sayang sekali aku tidak tahu cara menggambarnya, kata sang MC di sini yang tercengoh dengan kelakuan orang yang menyogok itu. Aku tidak tahu apakah novel manhwa 18 plus juga bisa digunakan ke dalamnya untuk nyogok tabib suci. Mengapa dia diperbolehkan masuk, kata orang itu. Aku suka penampilannya, jika kau ingin masuk juga tidak masalah, cukup serahkan saja 100 tel perak, kata sang tabib suci. Atau selesaikan tugas ini. Tugas hari ini dokter suci adalah ingin membuat pil transformasi ki. Jadi aku butuh 10 gua bau serigala asap, katanya. Ini apakah dia mencoba mempersulit kita? Kau tidak sulit, kenapa aku harus merepot-repot membuat tugas? Kalau kau bisa mengerjakannya ya kerjakan, kalau tidak ya enyahlah, katanya. Orang ini songong sekali. Apa dia tidak takut diserang, katanya. Tuan muda, jangan berisik, kata pelayannya di sini. Nah, berapa tahun yang lalu ada seorang yang mencoba mengancam Dokter Suci Ji, namun ia berhasil mengalahkannya hingga separuh tubuh orang itu lumpuh, katanya. Selain itu, dia telah membantu banyak orang hebat sehingga semua orang secara alami bersikap sopan di sekitarnya, kata sang pengawal di sini. Orang ini sungguh tidak peduli apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan tugasnya, kata sang MC. Tentu saja tuan muda, serigala arsip itu memiliki kekuatan dan peringkat kedua, bahkan alpanya bisa mencapai peringkat ketiga. Dan gaubau mereka juga sangat langka. Bagian yang paling menjengkelkan adalah mereka hidup secara berkelompok, setidaknya 10 ekor dan terkadang lebih dari 100 ekor, kata sang pembantu di sini. Selain itu, apakah tuan muda tahu mengapa serigala arsip ini disebut demikian? Aku nggak tahu. Karena itu memalukan. Dia ingin enak-enak kepada kita, kata sang pembantu ini. Aneh di sini, apakah dia perempuan ya? Oke, lanjut ke ceritanya. Ini karena mereka suka menyerang pantatmu, anjir, kata sang si di sini. Jadi tuan muda jangan coba-coba melakukannya, jangan sampai mereka membalas dendam padamu, kata sang pembantu ini. Oke, aku mengerti. Kau sebaiknya pulang dulu. Aku akan pergi ke jalan-jalan sendiri. Jangan beritahu siapapun kalau aku di sini, kata sang MC. Tenang saja tuan muda. Apa Anda lupa dengan nama saya? Saya akan menutup mulut saya seperti rapat-rapat penutup botol. Tuan muda, saya kembali dulu, kata sang pembantu itu. Mengapa aku merasa orang ini berlawanan dengan perkataannya, kata sang MC di sini. Berpindah tempat di sini. Oh, ada masalah, bro? Apa kau sungguh menyembuhkan penyakit apapun? Selain kemiskinan, aku tak akan bisa menyembuhkan apa saja, katanya. Bagaimana jika aku bisa menyelesaikan tugasmu, tapi kau tidak bisa menyembuhkan penyakitku? Itu hanya masalah kecil. Pada selangkanganmu terdapat kau memperlakukan seperti penyakit mematikan, kata sang MC. Sial, jangan-jangan mengatakan keras-keras seperti itu. Rupanya di sini MC kepengen tombak rahasianya dikencangkan lagi. Oke, hehehe, masih sangat muda namun sudah cacat di sananya. Anjir, tongkat itu adalah tongkat rahasia. Semakin kau diasah semakin menegangkan, kata orang-orang yang gosip di sana. Apakah itu herpes atau kurasa itu akan menyentuhnya? Apa itu akan menular padaku? Katanya. Itu bagus. Aku menerima tugas ini di mana serigala-serigala arsip itu. Ada di lembah serigala di luar sana. Berhati-hatilah agar pantatmu tidak langsung diajar oleh serigala-serigala berbulu domba itu, kata tabib suci di sini. Baiklah kalau begitu.
Nih, terimalah ini. Ini adalah pil penyembuh lembah serigala berbahaya. Siapapun yang tahu jika pil ini bisa menyelamatkan nyawamu. Lidah orang ini tajam, tapi dia lembut. Dia memang seorang dokter, kata sang MC di sini. Siapa suruh kau mengatakan bahwa putriku seekor simpanse? Aku akan memberikanmu obat agar kau menurunkan kewaspadaanmu sehingga kau akan masuk lebih dalam ke lembah serigala dan setelah itu aku akan ditusuk bagian belakangnya ya. Oke lah kalau begitu. Oke, di sini rupanya berpindah tempat di hutan bagian utara. Gadis-gadis binatang ini sungguh bisa bergerak, kata sang MC di sini yang tercengoh. Kenapa monster-monster kayak itu? Sebelumnya aku sempat mengira kalau mereka hanyalah aksesoris. Siapa sangka kalau mereka benar-benar waifu bertelinga hewan. Yang artinya ini adalah dunia dengan berbagai ras gadis hewan. Wow, ini benar-benar di surga di bumi, kata sang MC yang tercengoh dengan sesuatu hal di situ. Tunggu, mengapa aku malah memikirkan hal ini? Tidak, bahkan aku tidak bisa bangun, kata sang MC. Maksudnya tombak sucinya tidak bisa tegang. Anjir. Apa kau tidak mengenali saudaramu? Di sini ada orang yang menyapa. Halo bro, apa kau tidak mengenali saudaramu ini? Aku adalah Plum Blossom ke-12. Ingat, kita pernah minum beberapa saat yang lalu, kata orang ini. Ternyata ini adalah orang di episode pertama yang mengekil sang MC. Aku mau pergi ke lembah serigala. Kebetulan sekali aku juga mau ke sana. Kenapa kita tidak bisa pergi ke sana bersama-sama? Rupanya pria ini mempunyai niat jahat lagi, seperti pengen ngekil sang MC di episode pertama. Tidak pernah terpikirkan bahwa rencana sebelumnya gagal dan bahkan bisa selamat dari sembarangan petir. Itu sangat membuatku dimarahi oleh sekte ketua. Kali ini aku akan mempermalukanmu atau menguburmu di tempat serigala agar kau keluar di saat seperti itu, kata orang ini yang mempunyai niat jahat. Berpindah tempat di Gunung Jiazheng. Di sini rupanya sang MC bersama Pak Tua itu langsung ke sana. Itu dia, apakah dia ingin mengkilku, kata sang MC di dalam hati. Rupanya sang MC sudah mulai paham rencana akal bulus orang ini. Saudara, kau sudah mencari peringkat berapa? Para penjaga itu sepertinya sangat mengagumimu, kata sang MC. Baru tahap ketiga dari perangkat kedua. Saudara Zu, apa kau ingat tahu tentang kultivasi? Bagaimanapun juga kemarilah. Berjalanlah di sampingku agar kau bisa menjagamu dengan baik, kata orang ini. Kali ini aku tidak akan boleh gagal, kata penjahat itu. Memiliki saudara ke-12 sebagai pengawalku adalah yang terbaik, kata sang MC. Kultivasi dosa ke-12 sangat kuat. Kau seharusnya yang terkuat di antara saudara-saudaramu, bukan? Tahap ketiga dari peringkat kedua itu sangat mudah dicapai hanya dengan satu malam cambukan. Apa dia masih ingin membunuhku? Batin sang MC. Tidak mungkin, aku bukan yang terkuat, katanya sambil tertawa menyanjungnya. Di antara kami 13 saudara, yang terkuat adalah saudara ke-13, meskipun dia tidak lebih baik dariku, katanya. 13 orang kultivatus perangkat kedua kedengarannya seperti dungeon yang sulit untuk diselesaikan, katanya dalam hati. Bagaimana dengan ketua sektemu? Bukankah seharusnya dia lebih kuat, kata sang MC. Tentu saja ketua sekte telah mencapai ranah tertentu. Tunggu, mengapa aku mengatakan ini padamu? Kau tidak berkultivasi, kata orang ini. Rupanya di sini banyak orang yang sudah bersembunyi ingin menyergap sang MC. Saudara Tan, kenapa kau berjalan begitu cepat? Apa kau mau melakukan sesuatu? Katanya di sini banyak sekali yang udah ketahuan. Apa kau juga ingin menangkapku? Katanya. Bagaimana mungkin aku berhutang budi pada saudara Tan yang telah menyelamatkanku? Rupanya orang ini ingin
kill sang MC. Senang rasanya bahwa kau masih mengingatnya. Tetapi tentu saja aku mengingatnya, bukankah situasimu dengan ketua sekte ini hanya salah paham kenapa lari, katanya. Kesalahpahaman, menculik dan mengancam istriku. Kesalahpahaman macam apa gundulmu? Hah, ini bukan urusan, tapi secara pribadi kau, kasihan padamu. Orang sepertimu tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan wanita. Kau tidak akan boleh kehilangan harapan, kata orang ini. Hah, menculik orang, istri orang dan mengancam mereka. Ketua sekte ini sungguh jahat, batin sang MC yang tercengoh di sana. Saudara, tolong aku tidak bisa kembali ke kota dan sampaikan yang tersembunyi tersimpan di batu bata 9 tempat tinggalku, katanya. Jika membantuku membawanya ke sini, aku akan membagi setengah untukmu, katanya. Tidak masalah, bahkan jika kau mau membaginya, aku akan tetap membawanya untukmu. Rupanya mereka bagi hasil antar di sini. Tenang, aku akan membantumu menyelesaikannya, katanya. Makasih saudara Ta. Kalian berdua bisa bertingkah seperti saudara semua kalian, tapi kenapa kalian melibatkanku, batin sang MC di sini? Bagaimana sekarang kecuali dia ingin mengakhiri semua warga sipil? Rupanya sang MC di sini hanya sebagai penengah antara pertikaian mereka berdua. Dan benar saja, sajam yang dipakai oleh Pak Tua itu langsung menembus orang ini. Anjir, kau curang sekali. Padahal kita belum memulainya, tapi kau sudah menikamku dari belakang. Saudara Zu, jangan takut, dia adalah pengkhianat sekteku. Aku akan mendapatkan perintah untuk killnya jika aku melihatnya. Oh, begitukah? Orang terakhir yang kau panggil saudara baru saja meninggal di depanku. Siapa yang ingin menjadi saudaramu, batin sang MC yang ogah menjadi saudara pembunuh itu? Benar, lembah serigala tempat di depan. Saudara Zu, apa kau ingin lakukan di sini ya? Tugas dari Dokter Suci Ji mengharuskan untuk mengumpulkan Gaobao. Haha, hanya kau memang bodoh. Terakhir kali aku tidak bisa membunuhmu, namun kau masih menemuiku di sini. Rupanya di sini orang ini sangat jujur. Tunggu lagi apa? Oi, keyboard Suci. Dia pun menari-nari di sana. Asial, lemah sekali. Tidak heran semua orang menyebutmu sebagai sampah, kata sang itu kepada sang MC. Saudara, apa maksudmu ini? Rupanya di sini sang MC berpura-pura sakit perut dan dia hanya bergelinting-gelinting saja di semak belukar. Diam sampah. Siapa saudaramu? Anjir, berakhir kali kau tidak mati bahkan setelah aku mengingkatmu di pohon agar kau tersambar petir yang membuatku dimarahi oleh ketua sekte. Kali ini mari kita lihat apakah keberuntunganmu masih ada, kata penjahat itu. Persetan dengan dirimu, katanya sang MC. Apa yang terjadi hari ini sudah direncanakan olehmu. Kita tidak ada dendam. Kenapa kau ingin membunuhku, kata sang MC. Salahkan dirimu sendiri karena telah memprovokasi seorang yang diharuskan tidak boleh diprovokasi. Siapa yang ingin membunuhku, kata sang MC yang penasaran. Siapa yang mengutuskan orang ini? Siapa yang aku singgung? Kau tidak perlu tahu itu. Kenapa kau tidak bertanya saja kepada Raja Yama? Oh, sial, mengapa nada bicaranya sangat kasar, kata sang MC yang melihat peso di mukanya. Selamat tinggal. Jika kau tidak ingin mati karena dicambuki serigala Asherp, maka jawablah beberapa pertanyaanku. Pertanyaan, bagaimana dengan bentuk tubuh Nona pertama Chu? Apakah itu sangat indah? Apakah kau membicarakan istriku, kata sang MC di sini. Kau tidak ingin membicarakan istrimu? Kalau begitu aku akan membayangkannya sendiri, katanya sedang tot. Sial, aku memikirkan saja sudah membuatku mulutku kering, katanya. Tetapi nampaknya itu kesempatan diberikan oleh sang MC untuk mencabut pedang di bawah dan terkenalah perutnya. Kau seorang kultivator, baru saja di sini tersadar penjahat amatir itu terrobek badannya. Langsung dia meninggoy di tempat dan dikasihkan sama serigala di goa. Ini adalah akal bulus dari sang MC yang berpura-pura lemah. Ternyata orang ini belum meninggoy.
Anjir, kau akhirnya bangun ya. Sial, kau berani menyerangku secara tiba-tiba. Lepaskan aku. Anda telah mengecek Plum Blossom ke-12 dan mendapatkan 770 poin amarah. Jangan bergerak. Bicaralah, siapa yang ingin membunuhku, kata sang MC. Ketua sekte yang memberitahukanku untuk melakukannya. Siapa ke sekte ketuamu kalian? Kenapa ingin membunuhku? Kata sang MC. Ketua sekte bernama Mei Chong Feng. Dia diperintahkan oleh orang misterius. Mei Chong Feng, siapa orang misterius itu? Entahlah, dia mengenakan pakaian militer berwarna hitam. Aku bahkan tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, kata penjahat itu. Baiklah, selain Snow ada satu lagi orang misterius, kata sang MC di dalam hatinya. Tapi mengapa banyak sekali orang yang ingin membunuhku, kata sang MC. Di sini rupanya penjahat itu menyembunyikan belati di belakangnya. Matilah kau. Sial. Rupanya tidak kena. Baiklah kalau begitu. Rupanya sang MC mengambil sesuatu dari belakang sana. Strike. Langsung melempar batu ke kepala sang penjahat itu. Langsung masuk kepada harimau lapar di bawah. Dan benar saja, langsung memakan penjahat itu. Ketua sekte dan saudara ke-13 pasti akan membalaskan dendamku, katanya. Untuk terakhir kali, tenang, aku akan mencarikan dan membunuh mereka nanti, kata sang MC yang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Di sini berpindah tempat di suatu bukit. Terima kasih telah berantisipasi selama atas kemenangan pil pembersih sumsum. Di sini sang MC pun mendapatkan hadiah beberapa dari sistem. Setelah menghabiskan 4000 poin amarah, aku mendapat 5 pil pembersih sumsum. Aku hanya memiliki 3020 poin amarah yang tersisa. Jika aku tahu tentang hal ini, pasti akan ku simpan untuk nanti, kata sang MC. Pil pembersih sumsum yang telah kamu ambil sudah cukup untuk meningkatkan bakatmu secara maksimal. Mereka tidak akan muncul lagi dalam store bagian lotre di sistem kita. Pil pembersihan sumsum dapat membersihkan sumsum, meningkatkan bakat seseorang. Biayanya 1000 amarah. Fungsi toko telah dibuka. Kau bisa langsung membeli pil pembersih sumsum di sini, katanya. Anjir, mahal banget cok, kata sang MC. Kecuali benda ini memiliki beberapa kegunaan ekstra, seperti makan ekstra atau meningkatkan kekuatan atau keberuntunganku, kata sang MC. Rupanya sistem hanya menimpali, entahlah. Apakah memakannya secara bersamaan akan menyebabkan efek samping, kata sang MC. Hihihi, no comment, kata sistem. Langsung dimakan saja oleh sang MC bersamaan, dan dia rasanya kenyang karena kelaparan. Anjir, ada-ada aja orang makan pil koplo segitu banyaknya. Memang 5 sekaligus benar-benar menyebabkan banyaknya sekali yang akan racun-racun dan usus-usus yang tidak mungkin di perutku. Kurasa aku harus mandi sekarang. Gelandangan bau ini, kata sistem yang mengejek sang MC. Di sini sang MC langsung mandi aja di sungai bersih. Benar saja, sel-sel dalam tubuh sang MC langsung berubah dan diketawakan oleh sang sistem. Anjir, surang ajar. Rupanya di sini sang MC ditipu oleh sistemnya sendiri dan masuk ke dalam yang dalam. Dan di sini dia terhanyut entah kemana, dan di situ ada ciwi-ciwi cantik yang kawaii yang sedang mandi. Tetapi nampaknya di sini sang MC sedang tenggleng di samping batu. Siapa di sana? Awas kau mengintip ya, akan kucungkil matamu. Anjir, sakit banget Jul. Kelapa gua kena batu ya. Kamu ini siapa? Kata orang itu di situ. Ada wanita di sana, kata sang MC. Kawaii sekali, tapi untuk mandi di sini dengan santai dia pasti sangat kuat, kata sang MC di situ. Aku dikejar oleh kawanan serigala Ashpit. Aku terjatuh dan tidak sadarkan diri, dan tanpa sengaja kepalaku terkena benjolan batu di situ. Siapa sangka aku akan melihat seseorang wanita muda mandi di dalam air seperti ini. Dan mohon maaf atas kejadian itu, katanya.
Oh, ternyata seperti itu. Aku kesini untuk mengambil obat, kata wanita itu. Aku harus memakai pakaianku, bisakah kau keluar dulu? Tentu saja, aku tidak akan melihatnya. Kamu harus berganti sekarang, kata sang MC sambil menoleh nggak ngelihat. Oh, dia orang yang sangat polos, kata sang MC dalam hatinya. Ayo mendekatlah. Di sini sang MC tentu saja ngintip dari jarak jauh. Hidungku berdarah, itu pasti karena pil-pil itu mengisi energiku internal sepenuhnya, kata sang MC. Tiba-tiba di sini wanita belum selesai ganti pakaian langsung suruh lari. Weh, ada apa? Cepatlah, jangan banyak berisik. Nona, dengarkan aku dulu. Apa yang terjadi? Di situ rupanya ada kuda Nil yang menyeruduk mereka. Badak permata merah peringkat 4. Indera penciuman sangat buruk. Memiliki sifat marah dan sangat suka menyerang orang lain tanpa tiba-tiba. Anjrot! Ternyata ada badak bercula 3. Ayo cepat lari. Dia datang ke sini untuk mengajarku. Kau membawanya ke sana? Iya, maaf, jangan takut. Ini akan segera berakhir, kata orang ini yang belum selesai makan bagian opainya. Dia besar sekali, tunggu, ini hangat segar sekali, kata sang MC melihat 2 melon di samping situ. Ayolah cepat lari, ntar kita kena banteng jeruduk, kata sang wanita itu. Dan benar saja, badak bercula 6 ini langsung menjeruduk sang MC dan wanita itu. Dan ternyata dia sangat kuat, batu saja bisa menghancurkannya dengan mudah. Weh, berapa lama dia bisa dan keluar dari situasi ini, kata sang MC kepada wanita itu. Kita hitung mundur saja aja. 3, 2, 1, dan badak itu langsung tumbang. Ini sudah selesai. Loh, kok badak itu bisa tumbang sendiri, kata sang MC. Aku mengambil beberapa obat dari sebuah tira. Setelah itu aku memberikannya kepada dia. Memberikan begitu banyak powder atau semacamnya untuk membuatnya bobo di jalan. Apa? Kesehatan? Apa yang kau maksud itu selalu sangat kuat? Apakah seperti itu, kata sang MC kepada kita itu. Ini sepertinya ini adalah obat rahasia yang diberikan ayahku sebagai obat anti jacket. Kamu? Kata sang MC di sini. Ya, namanya adalah Master Ji Dengzu. Ji Dengzu? Maksudnya adalah tabib suci yang sedang aku kerjakan misinya ini, kata sang MC di sini yang tercengoh sembari mengetahui nama ayahnya dari gadis ini. Oh, naruhodo nih, kata sang MC di sini. Tapi kenapa ya wanita ini tidak mirip sama sekali dengan sang bapaknya? Dan kemudian kamu, tunggu dulu, kata wanita itu. Rupanya pembicaraan sang MC tadi dipotong oleh wanita ini. Kamu kenapa menatap bagianku terlalu lama, kata sang wanita itu. Oh, itu kayaknya kamu harus merapikan pakaianmu terlebih dahulu, kata sang MC sambil melirik ke bagian itunya lagi. Anjir, kamu jangan harap ya bisa melihatnya lagi, dasar hentai ya. Sorry, aku tidak akan melihatnya lagi, kata sang MC sambil celingak-celinguk di sana. Dan tiba-tiba saja setelah beberapa menit kemudian, sang wanita pun mencolek-colek sang MC di sini. Baiklah, kamu dapat menurunkan kewaspadaanmu, katanya kamu bisa menoleh. Oke. Setelah beberapa waktu kemudian mereka pun bercakap-cakap tentang kejadian ini dan sang MC menceritakannya kepada sang perempuan itu. Dan dia pun bertanya kepada sang MC, mengapa kamu seseorang sampah yang tidak berguna kenapa datang ke gunung ini? Apakah kamu sudah gila ingin menangkap serigala arsip di sini? Oh, bukan begitu. Itu bukan istimewa. Saya datang ke sini untuk mencari beberapa baus. Maksudnya apa ini? Admin tidak tahu. Langsung aja lanjut lagi ke ceritanya. Tapi apapun alasanmu, serigala-serigala arsip itu sangat pendendam. Jika kamu tidak hati-hati, isi kamu akan dikeluarkan dari mulutmu. Tentu saja semua itu akan terluka parah. Dan terlebih lagi,
Kamu itu hanya seorang sampah yang bahkan tidak bisa membela diri. Rupanya perkataan itu menusuk dada sang MC, merasakan kesakitan karena kata-kata dari gadis kecil itu. Sialan gadis ini. Kamu tidak perlu menekankan kata-kata sampah seberkali-kali. Itu sangat menyakitkan, kata sang MC di dalam hatinya. Tentu saja aku tidak bisa melawan serigala-serigala itu secara langsung. Kalau aku ingin mendapatkan tanduk Gabaus itu, aku akan harus menipu mereka. Tunggu dulu, tunggu. Aku harus memikirkan cara cerdik untuk menipu mereka, kata sang MC sambil melihat badak bercula 5 ini. Oh, sekarang aku tahu. Nona, apakah kamu punya sapu tangan? Bisakah nggak kamu pinjamkan aku satu saja, kata sang MC sambil menodongkan tangannya. Dan beberapa saat kemudian badak bercula 2 ini bangun dari bobomnya. Hei Kenserot, apakah kamu dendam kepadaku? Coba kejar aku, sambil ngejek sang banteng sambil menepuk-nepuk pantatnya. Oh anjir, orang macam apa ini? Baiklah, ayo. Hanya melakukan seperti ini, lari kesekencang-kencangnya dan pergi ke sana. Dan kemudian sang MC pun menuju ke tempat sesuatu dituju, dan dia pun bergelantungan di sana. Kemudian rupanya badak bercula 1 itu pengen melaju dan menabrak apapun di dalamnya. Setelah beberapa lama kemudian dia terjun ke jurang di sana. Rasakan itu, kata sang MC. Sini kawanan serigala melawan badak bercula 2. Ayo teman-temanku, ada orang mengacak-acak wilayah kita. Ayo kita serang bersama-sama. Dan kemudian di sini kucing garong ini segera menyerang badak bercula 1 itu dari segala arah, dari belakang, dari depan dan lainnya. Akhirnya sekerombolan binatang itu berpadu alias berantem sendiri-sendiri, kata sang MC yang sangat senang dengan rencana yang berhasil. Tapi dilalah, di sini tali yang pegang untuk bergelantungan ternyata putus. Anjir, katanya. Bro, bukankah ini terlalu kejam? Apa gunanya melakukan hal seperti itu, kata wanita itu. Kamu tidak mengerti satu hal saat kau melihatnya, kata sang MC. Dan tiba-tiba di sini badak bercula 2 ini mengalami ketakutan yang teramat sangat. Dia pun nangis kesakitan saat pantatnya dicakar oleh kucing-kucing garong itu. Rasakan ini. Tiba-tiba entah apa yang terjadi di sini, kucing garong ini langsung mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Anjir. Ternyata ini adalah racun mematikan, kata kucing garong itu. Dan seluruh kucing garong di sana meninggalui detail beberapa waktu kemudian. Lihatlah, kan, kata sang MC. Wow, kamu sangat cerdas, kata wanita itu yang memuji sang MC. Hanya perlu sedikit racun untuk rencana ini. Kurang ajar, beracun. Ini adalah belati terkutuk. Siapapun yang terluka oleh belati ini akan langsung binasa, kata sang MC yang mengeluarkan senjata andalannya. Tapi cukup disayangkan, sapu tangan yang kupinjam daripada gadis itu ternyata kotor. Tapi lain kali aku akan membelinya yang baru, katanya sambil meminta maaf. Bro, kamu kuat sekali, kamu bisa membunuh banyak serigala arsip sendirian, kata wanita itu. Kamu terlalu banyak memuji, kata sang MC. Tapi mas bro, di sini aku punya permintaan yang cukup egois. Tapi apakah kamu tahu aku harus mengatakannya atau tidak? Apa itu, kata sang MC di sini. Apa yang kau maksud, Nona? Jika kamu menolongku, kata wanita itu sambil merayu-rayu manis manja kepada sang MC kita.